Halo, selamat datang di DBS, diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, dan tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir, karena ini akan menjadi pembahasan yang cukup menarik ya. Untuk judul video pada hari ini adalah Sejarah Jihad dalam Islam. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ini akan menjadi pembahasan yang agak detail dan padat. Jadi, untuk penjelasannya agar lebih mudah dipahami, kalian harus bisa menontonnya sampai akhir ya. Kita akan mulai dari part pertama dari video hari ini. Part pertama, budaya Arab dan kerasnya kehidupan gurun. Kita mulai dari struktur sosial dan kehidupan suku. Masyarakat Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh identitas suku atau kabilah. Orang-orang gurun atau dikenal dengan orang-orang Beduin maupun yang menetap dalam oase atau kota kecil hidup dalam kelompok suku sebagai unit utama. Loyalitas terhadap suku dikenal dengan nama asabiyah, menjadi dasar perlindungan, kehormatan, dan hak keluarga. Kepala suku atau syaikh atau tetua memegang peran penting sebagai pemimpin informal, penyelesaian konflik, dan penjaga tradisi suku. Karena tidak ada pemerintahan pusat yang kuat, kehidupan bergantung pada norma suku, hakim adat, dan persaingan antar suku-suku untuk merebutkan sumber daya yang sangat terbatas di padang gurunnya. Salah satunya adalah sumber mata air, padang rumput untuk pengembalaan hewan ternak, dan rute perdagangan. Kelas sosial terbentuk, misalnya penguasa suku, anggota, budak, dan wanita masing-masing memiliki posisi yang berbeda dalam struktur sosial. Jadi dalam masyarakat kesukuan yang ada di tanah Jazirah Arab Islam itu memegang sebuah prinsip yang namanya hierarki sosial ya. Sudah saya terangkan sedikit tadi. Kemudian kita akan melihat tentang kehidupan gurun, nomadisme, dan kegiatan ekonomi. Karena sebagian besar wilayah Arab adalah gurun atau semi gurun, kehidupan banyak suku bergantung pada pengembalaan unta, kambing, dan domba, dan perpindahan ke lokasi padang rumput atau sumber mata air untuk mengembalakan ternak-ternak mereka. Namun di sisi lain terdapat kota oase dan rute perdagangan yang penting. Misalnya kota seperti Mekah menjadi titik temu karavan dagang. Perdagangan melalui jalur karavan antara daerah Arabia Tengah, Yaman, Levant, dan Mesopotamia memberikan koneksi ekonomi yang penting dan memungkinkan pertukaran barang, budaya, dan ide. Karena kondisi geografis dan iklim gurun keras, ketahanan terhadap lingkungan, kemampuan bertahan hidup, dan solidaritas suku menjadi sebuah hal yang sangat penting atau menjadi kunci. Kemudian dalam sistem kepercayaan dan agama di masa itu disebut adalah sistem yang sebenarnya menganut banyak kepercayaan ya. Saya akan terangkan di sini. Di era jahiliyah, sistem kepercayaan utama adalah politeisme Arab. Politeisme itu adalah paham yang menyembah banyak sekali Tuhan. Berbeda dengan monoteisme yang mempercayai hanya satu Tuhan. Itu ya penjelasannya antara politeisme dan monoteisme. Suku-suku menyembah banyak dewa dan dewi, serta menggunakan patung berhala dan praktek ramalan dan ziarah ke tempat-tempat suci. Contohnya di Mekah terdapat banyak patung dan berhala di dalam dan sekitaran Ka'bah. Namun bukan berarti tidak ada pengaruh monoteisme. Terdapat komunitas Yahudi, Kristen, dan pengikut Hanifiyah yang dikatakan beriman kepada satu Tuhan di beberapa bagian Arabia. Praktik sosial sering menjadi sesuatu yang negatif yang sering disebut dalam literatur Islam terkait dengan era ini disebut sebagai era jahiliyah. Jadi dalam masa sebelum Islam, era ini disebut dengan jahiliyah. Karena apa? Ada beberapa praktik yang sangat tidak adil ya. Salah satunya pembunuhan anak perempuan, perjudian, minum-minuman khamr atau arak, terdapat banyak sekali riba, bunga, utang yang tinggi, dan perlakuan yang buruk terhadap wanita. Jadi pada masa sebelum Islam, era ini disebut jahiliyah karena perilaku moral masyarakat Arab yang sangat tidak manusiawi, terutama pada wanita. Kemudian budaya lisan, puisi, dan kehormatan. Walaupun disebut zaman kebodohan oleh tradisi Islam, masyarakat Arab pra-Islam memiliki budaya puisi yang sangat maju. Puisi lisan atau syair menjadi sarana utama yang mengekspresikan kehormatan suku, keberanian, cinta, kritik sosial, dan mempertahankan nama baik. Para penyair atau disebut syuara sering mendapatkan penghormatan yang tinggi.
Puisinya dibacakan di majelis suku, pasar, dan kafilah dagang. Sistem oral, sejarah, lisan, silsilah, hikayat kesukuan atau hikayat tribal penting untuk mempertahankan identitas suku. Jadi dalam masyarakat Arab pada waktu itu, para penyair dan penulis puisi memiliki tempat yang cukup istimewa. Kehormatan atau muruah, kerelaan berkorban demi suku, dan solidaritas dengan kawan suku sangat dijunjung. Konflik antar suku akibat kehormatan atau pemberian balas dendam sering terjadi karena mereka sangat fanatis terhadap suku atau asabiah, maka tidak heran terjadi beberapa konflik antar suku atau hal yang berkaitan dengan balas dendam antar suku ya. Karena mereka sangat solidaritas satu sama lain berkaitan dengan suku mereka yang mereka yakini benar itu ya. Kemudian Arab itu berada di persimpangan dagang, sudah saya jelaskan tadi sedikit, karena jalur dagang melintasi Arab dari timur ke barat dan dari utara ke selatan. Arab pra-Islam tidak sepenuhnya terpencil. Ada interaksi dengan Imperium Romawi, dengan kerajaan Persia, dengan Afrika bagian timur, dan dengan wilayah Levant. Kondisi wanita dan keluarga, kehidupan moralnya sudah saya singgung sedikit tadi, tapi saya jelaskan sedikit lagi. Dalam era jahiliyah, posisi wanita sangat variatif tergantung suku dan kebiasaan lokal. Di beberapa suku, wanita memiliki peran penting, misalnya dalam perdagangan. Namun ya, di banyak tempat, wanita terpinggirkan atau mengalami kondisi sosial yang sulit, seperti pernikahan paksa, perceraian yang sangat mudah, atau keadaan sosial yang tidak adil terhadap anak perempuan. Praktik negatif yang disebut dalam sumber meliputi pembunuhan bayi perempuan, karena takut miskin atau malu pada suku. Sementara itu, norma atau moralitas seperti minum minuman keras, perjudian, dan transaksi riba juga dianggap lazim dalam literatur mengenai Arab sebelum datangnya Islam. Kemudian masyarakat Arab pra-Islam itu atau masyarakat jahiliyah juga memegang nilai kehormatan, pembalasan dendam yang sangat dalam. Konsep kehormatan suku sangat mendasar, reputasi suku dan individu sangat diperhitungkan, termasuk kemampuan mempertahankan diri, bertempur, atau menuntut balas dendam jika terjadi penghinaan atau pembunuhan anggota suku. Tidak adanya struktur pemerintahan pusat berarti konflik antar suku, perang darah, perang antar suku sering terjadi. Bahkan di sana ada namanya hukum kisos ya, hukum untuk membalaskan kematian dengan kematian. Sering terjadi, kadang berlangsung lama karena norma kekerabatan dan pembalasan dendam yang diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, persekutuan suku dan perjanjian damai antar suku atau larangan memerangi selama bulan suci menjadi mekanisme sosial penting di dunia Arab. Jadi, larangan berperang selama bulan suci juga sebenarnya itu sudah ada bahkan sebelum turunnya Islam ya di daerah Arab pada waktu itu. Kemudian Islam datang untuk menyempurnakan bulan suci yang dilarang untuk berperang ya. Kemudian transisi dari Arab jahiliyah ke Islam, meskipun banyak aspek negatif yang dikaitkan dengan era jahiliyah, sejumlah elemen positif juga patut dicatat. Budaya puisi dan sastra Arab yang tinggi, sistem dagang yang luas, dan nilai kesukuan yang kuat memberikan fondasi bagi perkembangan peradaban Islam di masa yang akan datang ya. Ketika Islam datang melalui Muhammad dan mengubah struktur sosial, ekonomi, dan agama, beberapa praktek lama ditinggalkan atau direformasi. Istilah jahiliyah sendiri secara literal berarti kebodohan atau zaman kegelapan. Dipakai oleh sumber Islam untuk menggambarkan keadaan sebelum datangnya wahyu pada waktu itu. Ini saya dapatkan sumber referensinya dari Britannica, Jahiliyah History Characteristic Poetry and Life. Kemudian dari The Collector, The Age of Jahiliyah, What Did Arabia Look Like Before Islam, dan Islamic Chronicle, Arabia Before Islam, The Social, Political, and Religious Condition of the Peninsula. Oke, kita sudah membahas berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Arab pada waktu itu. Kemudian kita akan masuk ke part kedua video hari ini. Part kedua, turunnya perintah jihad dan piagam Madinah. Sebelum masuk ke dalam ayat turunnya perintah jihad, saya akan sedikit membahas berkaitan dengan periode dakwah Nabi Muhammad SAW dari periode Mekah sampai periode Madinah. Yang pertama, periode Mekah berlangsung 12 tahun antara 610 Masehi sampai 622 Masehi.
di dalam dakwah periode Mekah ini lebih menekankan pada monoteisme atau menuju tauhid yang berketuhanan yang Maha Esa, menolak politeisme Arab dan kebiasaan kepercayaan pagan masyarakat Arab, pembentukan akhlak dan moral termasuk kejujuran, menepati janji, menolong yang lemah, serta menghapus praktik sosial yang buruk seperti riba dan tindakan merendahkan perempuan pada waktu itu. Jadi periode Mekah ini yang berlangsung 12 tahun ini identik dengan memperkuat identitas Islam, menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, atau dalam bahasa mudanya monoteisme. Kemudian membentuk moral yang lebih baik lagi karena masyarakat Arab di waktu itu adalah masyarakat yang moralnya sangat rendah. Kemudian masuk ke periode Madinah 10 tahun antara 622 Masehi sampai 632 Masehi. Fokus utama pada periode ini adalah fokus utama di membangun negara dan pemerintahan, menetapkan sistem pemerintahan, hukum Islam atau syariat, dan struktur sosial, membangun masyarakat adil dan bersatu antar suku dan agama. Kemudian saya akan membahas sedikit berkaitan dengan Piagam Madinah atau Syahifah al-Madinah, menetapkan bahwa komunitas Yahudi yang tinggal di Madinah boleh tetap menjalankan hukum mereka sendiri dalam urusan internal mereka, selama mereka juga mematuhi perjanjian damai dengan komunitas Muslim dan tidak menimbulkan kerusakan bagi keamanan Madinah. Berikut detailnya. Jadi dalam Piagam Madinah ini adalah piagam yang menetapkan pluralisme kehidupan Nabi Muhammad SAW antara umat Muslim dan Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi ini ada beberapa detail yang cukup menarik ya. Ada beberapa hak-hak Yahudi menurut Piagam Madinah. Yang pertama adalah otonomi hukum. Yahudi diperbolehkan menjalankan hukum mereka sendiri dalam persoalan internal, termasuk perdata dan ritual keagamaan. Perlindungan, komunitas Yahudi dijamin keamanan dan hak-hak sipil, termasuk hak atas harta dan tanah. Kemudian kewajiban politik mereka harus tetap mendukung pertahanan Madinah, misalnya ikut membantu bila ada ancaman dari eksternal atau ancaman luar. Persamaan dalam perjanjian, semua pihak di Madinah, baik Muslim maupun Yahudi, dianggap bagian dari satu umat dalam konteks keamanan dan tanggung jawab bersama. Kutipan dari Piagam Madinah dari sumber Islam klasik, Yahudi dari Bani Auf dan dari Bani Al-Najjar memiliki hak seperti hak kaum Muslim dalam hal keamanan dan kewajiban perang. Mereka tidak akan diserang dan tidak ada yang akan membantu musuh mereka melawan mereka. Jadi konteksnya ini piagam ini dibuat sekitar tahun 622 Masehi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tujuannya menciptakan persatuan politik dan keamanan antara berbagai suku dan komunitas, baik itu Muslim, Yahudi, dan suku Arab pagan yang ada di sekitar kota Madinah. Piagam ini tidak memaksa Yahudi untuk memeluk Islam, melainkan mengatur kerjasama sosial, politik, dan pertahanan bersama. Saya dapatkan ini dari sumber referensi Al-Islam.org, Charter of Madinah, dan kemudian dari Encyclopedia of Britannica, Constitution of Madinah. Dan perintah jihad sendiri turun setelah Piagam Madinah disetujui pada 622 Masehi. Al-Anfal ayat 39 yang artinya, dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah lagi dan agama seluruhnya hanya untuk Allah. Diturunkan menjelang pertempuran Badar pada tahun 624 Masehi sebagai dasar hukum jihad defensif bagi Muslim pada waktu itu yang terancam oleh kaum kafir Quraisy yang datang dari Mekah untuk menghancurkan Muhammad dan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Kemudian saya akan membahas part ketiga pada video hari ini. Part ketiga, dan ini akan menjadi pembahasan yang agak menarik. Oke ya, part ketiga pada video hari ini. Keunggulan pasukan Islam era Nabi sampai dengan Khulafaur Rasyidin. Perang memang sudah ada dan terus terjadi bahkan sebelum turunnya agama Samawi, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Islam, sehingga menyatakan satu agama sebagai sumber peperangan itu kurang tepat ya. Islam bisa berkembang pesat juga karena penaklukan yang dilakukan di Jazirah Arab. Dan salah satu keunggulan yang dimiliki Islam pada waktu itu adalah pasukan berkuda dan pemanah yang terlatih. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan, jadi strategi memanah dan berkuda ini memang sudah ada sejak lama ya.
yang pertama kali dipopulerkan atau ditemukan oleh bangsa Sijdia sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Bangsa Sijdia, suku nomaden Iran yang mendiami wilayah stepa Eurasia, dikenal sebagai pelopor dalam strategi memanah dan berkuda. Mereka menguasai teknik memanah sambil menunggang kuda yang memungkinkan mereka untuk bergerak cepat dan menyerang musuh dengan efektif. Kemampuan ini membuat mereka menjadi ancaman besar bagi kerajaan-kerajaan besar pada waktu itu ya. Sebenarnya beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW juga mengikuti keadaan sosial kultural masyarakat saat itu. Salah satunya hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap perkara yang tidak disebut nama Allah padanya adalah sia-sia dan melalaikan kecuali 4 perkara. Berjalan seorang lelaki di antara 2 tujuan, melatih kudanya, bermain dengan keluarganya, dan belajar berenang. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari nomor 2845 dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 2254. Hadis ini memiliki status sahih dan dengan sanad yang kuat karena diriwayatkan oleh 2 imam hadis terkemuka, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Keduanya dikenal sangat selektif dalam memilih hadis yang mereka masukkan ke dalam kitab mereka, sehingga hadis ini dianggap memiliki derajat yang sangat tinggi dalam ilmu hadis. Makna dan relevansi dari hadis tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa memanah, berkuda, dan berenang adalah aktivitas yang tidak hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga memiliki nilai spiritual dalam Islam. Melalui aktivitas-aktivitas ini, seorang muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga kesehatan tubuh sebagai bagian dari ibadah. Sunnah Nabi Muhammad SAW tentang memanah dan berkuda tidak hanya memiliki dimensi spiritual dan fisik, tetapi juga berperan penting dalam strategi militer awal Islam. Pengaruh suku Beduin Arab terhadap pengembangan taktik militer ini sangat signifikan, terutama dalam konteks pertahanan dan ekspansi wilayah. Kemudian saya akan membahas berkaitan dengan pengaruh suku Beduin dalam militer Islam. Jadi sebagian besar pasukan Islam pada waktu periode Nabi Muhammad sampai Khulafaur Rasyidin itu memiliki pasukan yang sangat hebat dalam memanah dan berkuda. Mereka kebanyakan itu dari suku Beduin Arab ya. Suku Beduin Arab dengan gaya hidup nomaden mereka telah lama menguasai keterampilan berkuda dan memanah. Keterampilan ini menjadi dasar bagi pasukan berkuda Muslim pertama yang dikenal sebagai Fursan atau Al-Haras Al-Mutaharikah atau pasukan mobile, pasukan gerak cepat. Unit ini memiliki peran kunci dalam penaklukan wilayah-wilayah seperti Syam dan Persia pada masa Khulafaur Rasyidin. Khalid bin Walid, seorang komandan militer terkemuka, merekrut banyak pasukan dari suku-suku Beduin seperti dari Bani Khilab dari Jazirah Arab bagian utara dan dari Bani Madhaj. Mereka dikenal sebagai pemanah dan penunggang kuda tangguh dari daerah Yaman, serta memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Keterampilan mereka dalam memanah sambil berkuda memungkinkan pasukan muslim untuk melakukan serangan cepat dan efektif. Kemudian ada beberapa sunnah Nabi lainnya yang menganjurkan untuk memanah dan berkuda ya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk mempelajari dan menguasai keterampilan memanah dan berkuda. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa memanah dan berkuda bukan hanya aktivitas fisik tetapi juga bagian dari persiapan militer dalam Islam. Implementasi dalam militer Islam setelah penaklukan Mekah, Nabi Muhammad SAW membentuk pasukan berkuda yang terdiri dari sahabat-sahabat yang terampil dalam berkuda dan memanah. Pasukan ini digunakan dalam berbagai ekspedisi militer termasuk dalam pertempuran melawan Bizantium dan Persia. Khalid bin Walid yang dikenal sebagai pedang Allah memimpin pasukan berkuda muslim yang terdiri dari suku-suku Beduin. Mereka memainkan peran penting dalam kemenangannya, seperti salah satunya di pertempuran besar seperti pertempuran Yarmouk dan pertempuran Qadisiyah. Kemudian saya juga akan membahas berkaitan dengan salah satu pandangan sejarawan Barat mengenai kenapa di Jazirah Arab itu banyak sekali terjadi ekspansi wilayah ya. Ekspansi wilayah terkhususnya dengan cara berperang. Dari Fred McGraw-Donner, seorang sejarawan terkemuka di bidang sejarah awal Islam, berpendapat bahwa penaklukan yang dilakukan oleh umat Islam pada abad ke-7 bukan semata-mata didorong oleh alasan agama, tetapi juga oleh faktor-faktor rasional dan praktis yang terkait dengan kebutuhan politik dan sosial masyarakat Arab saat itu. Kita mulai dari konteks sosial dan politik Arab pra-Islam.
Sebelum munculnya Islam, masyarakat Arab, terutama suku-suku Beduin, hidup dalam struktur sosial yang terfragmentasi dan sering terlibat dalam konflik antar suku. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam yang terbatas, seperti padang rumput untuk ternak dan akses ke jalur perdagangan. Dengan adanya Islam, muncul struktur sosial yang lebih terorganisir dan ideologi yang menyatukan berbagai suku di bawah satu kepemimpinan. Hal ini memberikan stabilitas politik dan sosial yang sebelumnya tidak ada. Kemudian alasan rasional di balik penaklukan, Donner menekankan bahwa penaklukan yang dilakukan oleh umat Islam seringkali dipandang sebagai upaya untuk memastikan kelangsungan hidup sosial dan politik mereka. Beberapa alasan rasional tersebut antara lain ya, yang pertama adalah kebutuhan ekonomi. Penaklukan wilayah baru memberikan akses ke sumber daya alam, jalur perdagangan, dan pendapatan yang penting untuk mendukung komunitas muslim yang berkembang. Kemudian keamanan dan pertahanan, menguasai wilayah strategis membantu melindungi komunitas muslim dari ancaman eksternal dan memastikan stabilitas internal. Kemudian integrasi sosial dan politik. Penaklukan memungkinkan integrasi berbagai suku dan kelompok etnis ke dalam struktur politik yang lebih besar, menciptakan solidaritas dan kohesi sosial. Kemudian legitimasi kekuasaan, menguasai wilayah baru memberikan legitimasi politik bagi pemimpin muslim dan memperkuat posisi mereka di mata masyarakat. Saya mendapatkan ini dari sumber referensi Donner, Fred McGraw, The Early Islamic Conquest, Princeton University Press 1981, dan Donner, Fred McGraw, The Expansion of the Early Islamic State, Routledge 2008. Dalam karya-karyanya, Donner menguraikan bahwa penaklukan awal Islam merupakan kombinasi dari motivasi ideologis dan kebutuhan praktis yang saling terikat. Ia berpendapat bahwa meskipun agama memerankan peran penting, faktor-faktor lainnya juga tidak kalah penting. Salah satunya dari faktor sosial, politik, dan ekonomi juga sangat menentukan dalam proses ekspansi wilayah tersebut. Oke, itu saja ya untuk pembahasan pada video hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan tombol like-nya. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk tinggalkan tombol subscribe-nya ya. Saya Saiful dari DBS, pamit dan undur diri.